Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mairina Eka Budi Prasetyo, SPSI MPSI, selaku dosen mata kuliah pengampu psikologi sosial pada hari Kamis ya. Perkenalkan saya Muhammad Ilham Zidni Hasanah dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor NIM 303240039 dari kelas B. Saya di sini dengan sahabat saya yang bernama Dengan nama Ahmad Fatoni, NIM 303240040 dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tema makalah kita yang berjudul stereotype dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, bahasan kita yang pertama yaitu pengertian stereotype yang akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Ahmad Fatoni. Pengertian stereotip. Kata stere berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu stereos yang berarti padat, kaku, tipus yang bermakna model. Stereotip didasarkan pada penafsiran yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan latar belakang budaya kita. Stereotip juga dihasilkan dari komunikasi kita dengan pihak-pihak lain, bukan dari sumbernya langsung. Stereotip seringkali diasosiasikan dengan karakteristik yang bisa didefinisikan. Selanjutnya, klasifikasi peran gender. Klasifikasi peran gender melibatkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kelompok sifat-sifat kepribadian di masa lalu. Seorang anak laki-laki yang diurus dengan baik seharusnya mandiri, agresif, dan kuat. Seorang wanita yang diurus dengan baik seharusnya tidak mandiri, memiliki sifat mengasuh, dan tidak tertarik pada kekuatan pada saat yang sama. Secara keseluruhan, karakteristik maskulin dianggap sehat dan baik oleh masyarakat, sementara karakteristik feminin dianggap tidak menyenangkan. Meskipun anak laki-laki secara konsisten lebih agresif secara fisik dibandingkan dengan anak perempuan menunjukkan agresi verbal yang lebih tinggi, seperti berteriak, dibandingkan dengan anak laki-laki. Ketika agresi verbal diteliti, perbedaan gender biasanya hilang, bahkan lebih nyata pada anak perempuan.
Sekian dari saya, diteruskan oleh sahabat saya dengan saudara Muhammad Ilham Zidni. Selanjutnya, gender yang relevan dalam bidang akademis. Penampilan fisik pendidikan olahraga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di AS, sehingga penting untuk menyampaikan persamaan dan perbedaan gender dalam penampilan fisik. Pada umumnya, anak laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan dalam keterampilan atletik seperti berlari, melempar, dan melompat. Thomas dan Santrok menyatakan bahwa perubahan hormon semasa pubertas menghasilkan penambahan otot pada laki-laki dan peningkatan lemak tubuh kepada perempuan. Ini memberikan keuntungan bagi laki-laki dalam aktivitas yang berkaitan dengan kekuatan, ukuran, dan tenaga. Faktor-faktor lingkungan tetap terlibat dalam penampilan fisik bahkan setelah pubertas. Anak perempuan kemungkinan kecil terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan keterampilan motorik yang dibutuhkan untuk berprestasi dalam olahraga. Tingkat aktivitas pada bidang penampilan fisik yang lain juga muncul. Awal kehidupan, laki-laki lebih aktif daripada anak perempuan dalam hal gerakan motorik yang kasar. Dalam kelas pendidikan fisik, anak laki-laki itu mengeluarkan lebih banyak energi melalui gerakan daripada anak perempuan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, meniadakan bias gender. Meniadakan bias gender berarti menghilangkan perlakuan berbeda atau ketidakadilan yang muncul karena seseorang dianggap lebih layak atau kurang layak hanya berdasarkan jenis kelaminnya. Intinya, laki-laki dan perempuan itu diperlakukan secara setara dalam kesempatan, perlakuan, dan penilaian. Inti tujuannya itu sederhana, memastikan semua orang diberikan kesempatan dan perlakuan yang adil tanpa dibatasi label gender. Baik, cukup sekian dari kami penjelasan stereotip dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.